Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinjani. NIM saya 2031401006 dengan prodi Teknik Pertambangan, dan saya berkuliah di Politeknik Batu Licin. Jadi tujuan saya membuat video ini dalam tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Reksanda Sapeta, STMSC. Dalam tugas kali ini, izinkan saya sedikit membawakan presentasi tentang sistem penyaliran tambang terbuka. Daerah penelitian berada pada wilayah kuasa pertambangan PT Indomenco Mandiri. PT Kitaden Tandung Mayang mempunyai wilayah kuasa pertambangan sendiri, sekaligus sebagai kontraktor PT Indomenco Mandiri. Secara administratif, lokasi penelitian berada pada Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, lokasi penelitian terletak pada 00 derajat 02 menit 20 detik lintang utara sampai 00 derajat 13 menit 00 detik lintang utara dan 117 derajat 12 menit 50 detik bujur timur sampai 117 derajat 23 menit 30 detik bujur timur. Operasi penambangan batu bara dilakukan PT Kitaden Tandung Mayang yang terdiri dari pit SIM 11 Selatan dan pit SIM 11 Utara. Metode penambangan yang digunakan adalah metode open pit. Metode penambangan ini akan menyebabkan terbentuknya cekungan yang luas, sehingga sangat potensial untuk menjadi daerah tampungan air, baik yang berasal dari air limpasan permukaan maupun air tanah. Tahap perencanaan sistem penyaliran tambang ada beberapa dalam tahap perencanaan sistem penyaliran tambang ini. Yang pertama yaitu analisis data curah hujan. Dalam penelitian ini, pengolahan data curah hujan dilakukan untuk mendapatkan besarnya nilai curah hujan dan intensitas curah hujan dalam 1 jam. Hujan rencana ini ditentukan dari hasil analisis frekuensi data curah hujan yang tersedia dengan menggunakan metode partial duration series, yaitu dengan mengambil atau mencatat curah hujan maksimum periode 2004 sampai 2009 dengan mengabaikan waktu kejadian hujan. Berdasarkan data curah hujan, diperoleh data curah hujan rata-rata 77,17 mm per hari, dan curah hujan maksimum terjadi bulan Januari sampai Juni dengan curah hujan tertinggi sebesar 121 mm per hari. Yang selanjutnya yaitu debit air tanah. Studi hidrogeologi pada daerah penambangan di pit SIM 11 Selatan belum pernah dilakukan, sehingga dilakukan tinjauan langsung terhadap pengaruh air tanah pada pit SIM 11 Selatan. Hasil tinjauan lapangan menunjukkan pada lereng-lereng jenjang di lokasi penelitian tidak memperlihatkan adanya rembesan air tanah meskipun pada musim hujan. Lapisan batu pasir dan batu lempung menunjukkan sifat permeabilitas yang kecil, artinya tidak resap tanah. Pengamatan terhadap peta geologi daerah penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian termasuk dalam formasi pemaluan dengan batuan penyusun adalah batu lempung, batu lanau, dan serpih, dengan sisipan batu bara dan batu pasir. Dengan melihat hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa air tanah yang ada di daerah penambangan tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas penambangan. Yang selanjutnya yaitu debit limpasan. Debit limpasan yang akan masuk ke dalam pit terhitung dengan menggunakan parameter waktu konsentrasi, intensitas curah hujan, koefisien air limpasan, dan catchment area. Yang pertama yaitu waktu konsentrasi. Jarak yang ditempuh oleh air untuk mengalir di atas permukaan menuju SAM adalah 734 meter dengan kemiringan tanah 8,6 derajat. Waktu konsentrasi untuk SAM adalah 8,14 menit. Yang kedua, intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan di daerah penelitian sebesar 98,64 mm per jam. Nilai intensitas curah hujan digunakan dalam perhitungan debit air yang masuk ke area bukan penambangan. Yang ketiga, daerah tangkapan hujan atau catchment area. Luas daerah tangkapan hujan dihitung dengan menggunakan program AutoCAD 2008. Besarnya luas daerah tangkapan hujan adalah 0,8 km. Yang keempat, koefisien air limpasan. Nilai koefisien limpasan untuk kajian teknis sistem penyaliran adalah 0,75 dengan pertimbangan bahwa kondisi pada lokasi penelitian adalah dasar pit dan jenjang atau pit floor and bench. Yang selanjutnya yaitu SAM. SAM berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara sebelum dipompakan keluar tambang.
Perhitungan debit air limpasan didapatkan volume air total yang akan masuk ke dalam SAM dengan waktu konsentrasi 8,14 menit adalah 8034,18 mm kubik. Perhitungan erosi tanah didapatkan volume tanah yang akan masuk ke dalam SAM adalah 9,7 mm kubik. SAM yang akan dibuat berbentuk trapesium karena lebih mudah dalam pembuatannya dan mampu menampung air dengan maksimal. Hasil perhitungan dimensi SAM di mana SAM berbentuk trapesium. Letak SAM berada pada elevasi lebih 100 pada pit SIM sebelah selatan yang akan mengikuti kemajuan tambang. SAM yang dibuat bersifat kondusif yang berfungsi sebagai tempat terakumulasinya air pada saat hujan dan sebagai front kerja ketika tidak terjadi hujan. Waktu yang diperlukan untuk memompa air dalam SAM yaitu 16,76 jam. Selanjutnya itu pemompaan dan pemipaan. Air yang terkumpul pada SAM akan dipompakan keluar pit. Pompa yang digunakan adalah 1 unit pompa tipe Multivo 390. Kapasitas pompa Multivo 390 yaitu 300 per 1 detik dengan RPM maksimal adalah 1120. Kemampuan head total pompa ini adalah 130 meter dengan tingkat efisiensi 70%. Grafik performance pompa diketahui kapasitas pompa yang digunakan adalah 480 mm3 per jam. Total head dulang yaitu 74,2 meter dengan RPM 900 dan efisiensi 65 derajat. Pipa yang digunakan adalah pipa polylen yang mempunyai panjang 6 meter dengan diameter 8 inci. Jumlah pipa yang digunakan adalah 19 batang. Nah, ini adalah contoh pompa Multivo 390. Yang ini adalah contoh pipa polylen. Selanjutnya itu saluran. Air yang masuk ke SAM kemudian dipompa keluar dari tambang dan dialirkan melewati saluran terbuka menuju kolam pengendapan. Hasil pengamatan di lapangan saluran terbuka yang ada di daerah pada sebelah barat SAM sehingga air dipompa ke arah barat menuju saluran terbuka. Saluran yang digunakan adalah saluran berbentuk trapesium karena lebih mudah dalam pembuatan dan perawatannya, baik dengan tenaga manusia maupun tenaga alat-alat mekanis. Kelebihan bentuk ini dapat menampung volume air yang lebih besar. Selanjutnya itu kolam pengendapan. Kolam pengendapan atau settling pond akan ditempatkan pada sebelah barat pit SIM sebelah selatan. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penempatan kolam pengendapan pada daerah ini tidak akan mengganggu aktivitas penambangan dan akan lebih mudah dalam penanganan air yang keluar dari kolam pengendapan. Bentuk kolam pengendapan digambarkan sederhana, yaitu berupa kolam berbentuk zigzag yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, ini contoh SAM atau kolam pengendapan tampak samping. Yang pertama itu adalah entry zone atau zona masukan. Zona ini berfungsi sebagai tempat masuknya air yang bercampur dengan padatan dalam bentuk lumpur ke dalam kolam pengendapan. Selanjutnya, yang kedua yaitu settlement zone atau zona pengendapan. Zona ini berfungsi sebagai tempat partikel padatan untuk mengendap secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga outlet zone, zona keluaran. Zona ini merupakan tempat keluaran air yang diharapkan hampir jernih. Sekian presentasi saya kali ini yang berjudul tentang sistem penyaliran tambang terbuka. Mohon maaf ketika dalam penyampaian kali ini saya banyak kekurangan, karena kekurangan berasal dari diri kita dan kelebihan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.